Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu beneran. Gak ada yang lebih setia dari TBDpedia nemenin hari-harimu dalam persiapan ujian kompetensi di tahun ini. Saking setianya kita hadir 3 hari dalam seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari ini kita sudah memasuki episode atau segmen bahas soal ting 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 di episode yang ke-41. Yeay, selamat buat kita semua. Di episode yang ke-41 ini, kita akan membahas area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah dengan subkompetensinya yaitu mengelola mutu produk darah. Seperti biasa, teman-teman akan mengerjakan terlebih dahulu 3 soal, di mana masing-masing soal akan diberikan waktu 1 menit ya teman-teman untuk mengerjakannya. Jangan skip part ini dan kalau bisa teman-teman boleh menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Sudah siap ya untuk mengerjakan 3 soal latihan pada hari ini? Selamat mengerjakan teman-teman. Yeay, selamat sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan pada hari ini. Mari mencocokkan jawaban teman-teman dengan pembahasan soal berikut. Kita mulai dengan soal yang pertama. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Paclitaxel Leukodepleted ya PRCLD dengan volume sebesar 196 ml. Hasil uji hematologi menunjukkan kadar hemoglobin sebesar 41,8 gram per unit
Residual leukosit 0,8 kali 10 pangkat 6 sel per unit. Persen hemolisisnya 2,2% dan kadar hematokritnya 55%. Interpretasi hasil uji PRCLD tidak lolos uji mutu. Apakah yang menyebabkan PRCLD ini pada kasus tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas? Mari kita kaji pertama ya teman-teman, mulai dari volumenya dulu. PRCLD dari WB 450 maupun WB 350 itu akan ditetapkan sesuai dengan sistem yang digunakan. Tetapi jika mengingat aturan dalam PRC, kalau misalnya kita ambil dari volume WB 350 mili, rentang volumenya itu ada di area 257 mili hingga 179 mili ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di area 196 mili berarti aman dong ya. Kalau di sini dikatakan volume produk darahnya berlebih menjadi alasan dia tidak sesuai. Menjadi alasan dia tidak lolos uji mutu, tentu bukan gitu ya teman-teman. Karena ini volumenya good-good aja ya, 196 mili. Selanjutnya kalau dikaji dari kadar apa nih, hemoglobin ini ya teman-teman. Ini adalah kadar hemoglobin ya untuk yang ini, yang hijau, yang hijau-hijau ini ya. Kadar hemoglobinnya minimal 40 gram per kantong atau per unit ya. Ini kita lihat ada 41,8 gram per unit, berarti ya good ya kondisinya. Di sini dikatakan B, kadar hemoglobinnya rendah 41,8, enggak ya teman-teman, cocok untuk PRCLD, oke. Kemudian lanjut di jumlah leukosit ya. Jumlah leukosit untuk red cell leukodepleted itu harus kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 ya per kantong. Ini kita lihat dia nilainya hanya 0,8 kali 10 pangkat 6. Lebih kecil nggak 0,8 dari 1 teman-teman statusnya? Iya dong, 0,8 lebih kecil. Berarti ini juga cocok ya, dia tidak menjadi alasan ditolak ya. Kemudian yang berikutnya, hemolisis pada akhir masa simpannya harus kurang dari 0,8%. Ini kita lihat persen hemolisisnya terukur 2,2%. Oke teman-teman, nah berarti apa alasan penolakannya? Udah nampak ya apa alasan penolakannya. Hemolisis itu apa? Persen hematokrit atau yang mana ya teman-teman? Atau yang produk mengalami hemolisis? Yap, betul sekali yang E ya, produk mengalami hemolisis. Kita bahas dulu, ini jawabannya adalah yang E. Wait. Ini yang E ya, teman-teman. Kalau hematokritnya good-good aja ya. Di sini mintanya 55%. Untuk LD ini 50 hingga 70%. So good ya, teman-teman. Yang menyebabkan tidak lolos adalah produknya mengalami lisis. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, perhatikan tabelnya pindah ya teman-teman, pindah ke sini di sisi kanan atas. Seorang TPD melakukan uji mutu pada 5 produk whole blood ya, WB dari kantong 350 mili. Uji mutu pertama yang dilakukan adalah mengukur volume WB dengan terlebih dahulu menimbang massa kantong isi dan kosong. Hasil pengukuran volume WB secara keseluruhan disajikan pada tabel 1. Ini tabel satunya tadi ya, yang di kanan atas. Manakah produk darah yang sesuai standar kualitas pada kasus tersebut? Nah, kita lihat aturan PMK nomor 91 tahun 2015 untuk produk WB di 350 ya, maka volumenya itu harus 350 plus 10% plus 35 ya, atau 350 minus 35%. Artinya rentang volumenya itu adalah di area 385 itu maksimum dan minimumnya 315. Maka mana aja teman-teman yang lolos untuk uji mutunya secara volume? Apakah WB1 lolos? Enggak. WB2? Tidak. WB3? Ya, lolos ya. WB4? Ya, lolos. WB5? Tidak. Nah, kenapa WB3 dan 4 lolos?
Karena dia berada di rentang 385 hingga paling rendah 315 gitu ya teman-teman. Berarti 3 dan 4 jawabannya adalah yang D. Oke, yang ini ya. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Perhatikan tabel lagi. Seorang TPD melakukan uji mutu untuk pelulusan produk jadi 5 PRC dari kantong 350 ml. Uji mutu pertama yang dilakukan adalah mengukur volume PRC terlebih dahulu dengan cara menimbang kantong isi dan kosong. Hasil pengukuran volume PRC secara keseluruhan disajikan pada tabel 2. Manakah produk darah yang sesuai standar kualitas pada kasus tersebut? Nah, kita lihat teman-teman. PRC ya dari WB 350 itu rentang volumenya adalah 218 ditambah 39 ya, 218 dikurangi 39. Rentang maksimumnya itu di area 257 mili ini rentang maksimum ya, teman-teman. Sedangkan rentang minimumnya 179 mili. Ini adalah rentang minimumnya. Maka mana yang lolos, teman-teman? 320 kebesaran ya, maksimum 257. 300 terlalu besar, 255 ya, 220 ya, 150 terlalu sedikit ya. Berarti PRC yang lolos juga PRC 3 dan 4. Oke, gimana teman-teman untuk soal manajemen mutu pada hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jika nanti teman-teman ingin kembali memahaminya gitu ya untuk lebih dalam, teman-teman bisa langsung melihat aturan PMK ya nomor 91 tahun 2015 atau mengulang lagi menonton video ini. Ya teman-teman, ini adalah akhir dari sesi atau episode Bahso yang ke-41. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah teman-teman.